Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sidang salat subuh Masjid Al-Ikhlas Limus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa bertemu bermuajahah kembali. Mohon maaf tadi tidak bersama salat subuh, saya salat di Masjid Nurul Jannah. Sudah masuk perumahan karena sudah beberapa hari qomat, di sana saya takut nggak dapat sunnah, belok sebentar ternyata belum qomat di sana. Alhamdulillah, jadi tadi salat sana dulu dan baru bergabung di sini. Pagi ini insya Allah kita akan mengkaji salah satu sahabat yang luar biasa, salah satu sahabat yang memiliki andil penting dalam pembukaan dakwah di Madinah Al-Munawwarah. Kita akan pelajari sisi kehidupan masa kecil beliau, kemudian masa sebelum mengenal Islam hingga kemudian menjadi orang yang hebat. Dia adalah duta besar Islam pertama ya. Ambasador kalau dalam bahasa Inggris ya. Duta Islam pertama umat Islam. Ada yang tahu siapa namanya? Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ya. Dia adalah Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebelum masuk pada pembahasan tentang Mus'ab bin Umair, saya ingin sampaikan mengapa di dalam maqasid syariah, tujuan diturunkan syariat itu ada yang namanya hifzul mal. Di antara maqasid syariat itu hifzul mal. Ada yang tahu hifzul mal itu apa? Hah? Menjaga harta. Syariat itu menjaga harta. Karena syariat menjaga harta, maka diharamkan pencurian, diwajibkan kita berzakat sebagai bentuk pensucian harta. Salah satu mustahik dalam zakat itu adalah mu'alaf, orang yang ingin diikat hatinya. Dan ternyata juga salah satu hal yang kenapa mu'alaf itu perlu dizakatkan, karena banyak fenomena orang-orang ketika baru masuk Islam yang tadinya dia hidup bergelimang harta, tiba-tiba semua fasilitasnya dicabut. Salah satunya ini yang terjadi pada sahabat yang akan kita bahas ini. Jadi jangan pernah meremehkan zakat. Jangan pernah meremehkan kenapa sih mu'alaf harus diberikan, karena kita nggak tahu kehidupan dia. Karena kita tidak tahu. Makanya Nabi SAW bahkan kepada Abu Sufyan, kepada Sofwan bin Umayyah ketika perang Hunain, Sofwan bin Umayyah diberikan kambing satu lembah tuh. Abu Sufyan diberikan unta sekitar 10 atau 20 unta. Cukup banyak. Sedangkan sahabat-sahabat Ansor waktu itu ghanimahnya cuma 1 ekor kambing. Jadi kepada mu'alaf bukan hanya sekedar untuk mengikat, tapi untuk mengobati perasaan mereka yang mungkin diuji dunianya setelah mereka masuk Islam. Nah, kita ambil pelajaran dari Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab, masa kecilnya Mus'ab ini masa kecil yang sangat bahagia.
artinya bergelimang dengan harta benda. Pakaian Mus'ab adalah pakaian pemuda Mekah yang terbaik pada saat itu. Jadi hidupnya ini perlente lah. Keluarganya keluarga yang kaya raya. Ibundanya Mus'ab begitu mencintai Mus'ab, ayahnya begitu mencintai Mus'ab. Dan kemudian tidak ada orang yang lebih wangi, lebih indah pakaiannya daripada Mus'ab di waktu kecil. Jadi Mus'ab ini orang kaya. Gayanya tampan, kemudian otaknya dikaruniai otak yang cerdas. Maka Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang nanti sangat kita kenal, laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bi Makkah fata'an'amu 'inda abawaihi minhu summa taraka dzalika kullahu hubba lillahi wa rasulih. Dahulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbanginya dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Ini kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggalkannya. Semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi ditinggalkan itu semua. Kenapa jemaah Allah subhanahu wa ta'ala? Mus'ab ini ibundanya namanya Khunnas binti Malik. Khunnas binti Malik ini seorang orang kaya, saudagar wanita, dan memang keluarganya keluarga kaya. Bapaknya ya Umair ini juga keluarga yang kaya raya. Jadi pertemuan dua keluarga kaya raya yang melahirkan satu keluarga yang kaya raya juga. Nah, Mus'ab ini hidup di keluarga ini. Nama ibunya adalah Khunnas binti Malik. Dan ibunya sangat memberikan kemewahan pada Mus'ab dari berbagai sisinya. Namun ini tidak membuat kejernihan hati seorang Mus'ab itu menjadi buta karena dunia. Jadi walaupun beliau hidup dengan bergelimang harta, namun tatkala Nabi SAW mulai menyampaikan dakwahnya, Mus'ab ini termasuk di antara orang yang akhirnya tertarik untuk mempelajari agama. Kenapa? Karena Mus'ab ini memang mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Mus'ab ini mencari informasi di mana tempat Nabi SAW sering berdakwah. Jadi Mus'ab termasuk yang awal-awal pada masa dakwah Syria. Mencarilah informasi, Mus'ab mencari informasi di mana Nabi sering menyampaikan dakwahnya. Di mana Nabi menyampaikan dakwahnya di masa dakwah sembunyi-sembunyi? Di mana? Darul Arqam. Jadi orang Quraisy dulu punya namanya Darun Nadwah. Jadi tempat di sekitar Ka'bah itu tempat mereka sering berkumpul, Darun Nadwah. Nabi SAW punya Darul Arqam. Rumahnya Abu Arqam itu, kata para ulama sirah sampai hari ini khilaf. Di mana tepatnya? Saking sangat dirahasiakannya pada saat itu. Namun beberapa ulama menyampaikan kalau sekitarnya itu di sekitar Bukit Sofa. Tidak jauh dari Bukit Sofa. Dan rumahnya Arqam ini adalah di kabilah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini kabilahnya cukup besar di dekat Bukit Sofa, rumahnya gitu satu klaster lah ya gitu ya di kompleks itu. Nah, Arqam ini masih termasuk keturunan dari sana. Jadi ini strategi Nabi SAW supaya orang-orang itu gak menyangka bahwa base campnya justru di jantungnya musuh gitu ya, di jantungnya Abu Jahal. Dan Arqam ini adalah anak muda. Arqam ini adalah anak muda yang di luar prediksi orang-orang mereka sudah masuk Islam. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka Mus'ab bin Umair ini mencari di manakah tempat itu hingga akhirnya ketemu.
Kemudian Mus'ab bin Umair akhirnya menyatakan Islam di hadapan Nabi SAW dan belajar Mus'ab bin Umair di rumahnya Abu Arqam ini, rumahnya di Darul Arqam ini. Belajar Islam pada Nabi SAW secara langsung, talaki secara langsung pada Nabi SAW, dan ibunya tidak tahu awalnya. Ibunya tidak tahu karena memang pada saat itu pun semua orang tidak diketahui keislamannya, kecuali tentu Nabi SAW. Jadi karena pada masa itu dakwah secara sembunyi dakwah siriyah, karena memang umat Islam masih sangat sedikit, Akhirnya diketahuilah oleh Utsman bin Thalhah. Utsman bin Thalhah ini diam-diam mengikuti Mus'ab bin Umair. Jadi memang ada jalsus ya, intel, pengintai dari dulu tuh ada gitu. Yang ini kira-kira dia mau ngapain nih? Nah, Utsman bin Thalhah ini mengikuti Mus'ab dan melihat Mus'ab ini masuk ke rumahnya Arqam. Masuk ke Darul Arqam. Kemudian si Utsman bin Thalhah ini juga mengetahui bahwa Mus'ab ini pernah sholat seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat itu dulu orang-orang itu asing. Kalau haji orang-orang itu paham. Karena haji ini syariat dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sholat yang bentuknya seperti itu mereka tuh asing. Karena walaupun orang-orang Mekah itu masih ada keturunan dari Nabi Ismail, tapi ibadah mereka tidak mengenal sholat sebagaimana sholatnya kita. Sebagaimana sholatnya kita. Gerakan ini akhirnya dicurigai, ini jangan-jangan dia sudah mengikuti Muhammad. Akhirnya oleh Utsman bin Thalhah disampaikanlah berita ini kepada ibundanya Mus'ab bin Umair. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Apa pelajarannya? Mus'ab dipanggil oleh ibundanya. Ketika Mus'ab dipanggil ibundanya, ditanya. Dan Mus'ab akhirnya berkata jujur. Lalu kemudian Mus'ab ini dikerangkeng, dikurung di dalam rumahnya. Sebagai bentuk ujian kepada Mus'ab bin Umair. Kalau adik-adik nih, ditawarin sama orang tuanya. Ada nggak orang tua kayak gini ya? Nah, kamu di rumah aja, jangan sholat ke masjid. Tapi dikasih uang 200.000. Ibu-ibu, adik-adik pilih sholat di masjid atau di rumah dapat uang 200.000? Hah? Pilih apa? Pilih duit. Pilih ke masjid ya, Masya Allah. Teman-temannya ya lagi pada ngumpul, lagi pada main game. Udah gak usah ke masjid. Nanti ditraktir makan di tempat enak. Pilih mana? Ke masjid atau pilih di rumah sambil main game si temannya? Ketawa. Mus'ab bin Umair dikerangkeng oleh ibunya, tapi sambil dikurung oleh ibundanya, Mus'ab bin Umair tetap mencari informasi. Jadi dia tetap mengintimidasi salah satu pembantu dari ibunya untuk cari informasi tentang Islam. Hingga kemudian datanglah panggilan untuk hijrah ke Habasyah. Untuk hijrah ke Habasyah, maka Mus'ab akhirnya kabur. Mus'ab kabur, kemudian berangkatlah Mus'ab ke Habasyah. Jadi Mus'ab ini termasuk sahabat yang berangkat ke Habasyah atau Ethiopia. Ditinggalkan seluruh harta bendanya, ditinggalkan seluruh kenikmatan dunianya untuk Allah dan Rasulnya. Ini yang tadi disampaikan oleh Nabi SAW. Laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bimakkata fata an'amu 'inda abawaihi minhu summa taraka dzalika kullah hubba lillahi wa rasulih. Ditinggalkan semua karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Berangkatlah Mus'ab. Maka ini pelajaran buat kita semua. Pentingnya entrepreneurship. Pentingnya kemampuan untuk berdagang, berbisnis. Karena apa? Adik-adik, apalagi ini adik-adik yang laki-laki di sini, kewajiban orang tua kalian, adik-adik semua, sebetulnya cuma sampai kalian usia 14 tahun.
Jadi orang tua itu wajib menafkahi anak laki-lakinya sebetulnya hanya sampai usia 14 tahun. Karena 14 tahun kalian sudah akil balik. Ketika orang tua memberikan uang pada kalian, sejatinya itu sedekah. Karena kalian masih dhaif, masih lemah, belum bisa mencari harta. Tapi 14 tahun adik-adik sudah mulai cara berpikirnya harus ada nih. Saya mau jualan apa ya? Bilang sama abinya, bilang sama uminya, bilang sama ayahnya, bundanya, saya mau jualan ini dong. Gitu ya. Mulai dari kapan nanti? 14 tahun. Karena kalian 14 tahun sudah masuk kategori dewasa. Sudah dewasa. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab kemudian pulang dari Habasyah, sempat mau ditahan kembali oleh ibundanya, tapi kemudian Mus'ab berani berontak kepada ibunya. Ibunya kemudian sangat benci pada Mus'ab, tapi kalimat yang indah dari Mus'ab, saya tidak akan pernah membenci ibunda. Jadi walaupun beda agama, bahkan Islam tetap menganjurkan seorang muslim yang tadinya misalnya non muslim menjadi mu'alaf, orang tuanya masih non muslim, untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk tetap status orang tua itu tidak berubah. Namun urusan ibadah sudah berbeda. Jadi tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua dalam urusan yang bertentangan dengan syariat. Tapi di luar itu tetap harus kita berbakti kepada orang tua. Dia tetap statusnya adalah orang tua. Sebagaimana kalimatnya Mus'ab kepada ibundanya. Jadi ibundanya saking marahnya kemudian menyatakan, aku bukan lagi ibumu, kata ibunda Mus'ab. Tapi Mus'ab berkata, engkau tetap ibuku. Dibalik. Jadi ibunya bilang, kamu bukan lagi anakku, aku bukan lagi ibumu. Tapi Mus'ab, sang anak yang soleh, dia tetap berkata, engkau adalah ibuku. Namun aku tetap menyampaikan kepada ibunda, saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi walaupun kemudian ibunya begitu marah pada Mus'ab, Mus'ab tetap menyatakan komitmen dalam berislam. Dan tetap menyatakan ibunya adalah ibundanya. Jadi adik-adik muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan bapak. Orang tua statusnya tetap orang tua, apapun yang terjadi. Hatta anaknya beriman, orang tuanya masih dalam keadaan kafir. Namun tidak perlu kita taat dalam urusan yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah pulang dari Habasyah, kita ketahui bahwa di Madinah awalnya ada 6 pemuda sebelum Baiat Aqabah pertama. Saya cerita sedikit tentang Madinah. Madinah ini dikuasai oleh orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor yang nanti disebut sebagai penolong. Dari sini ada 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj, yang ini dari dulu diadu domba oleh orang-orang Yahudi. Oleh orang-orang Yahudi itu diadu domba, maka mereka berperang. Nanti muncullah seorang tokoh terakhir, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah yang kata ulama, seandainya Nabi Muhammad tidak datang ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang akan menjadi pemimpin di kota Madinah. Tapi nanti Nabi Muhammad datang, elektabilitas dan popularitas dia turun. Sehingga nanti dia bergabung menjadi tokoh munafik. Nah, kenapa mereka mengenal Islam sebelum Nabi Muhammad datang? Ada 2 peristiwa yang melatar belakanginya. Yang pertama, ada 6 pemuda dari Aus dan Khazraj yang dia pergi ke Mekah dan ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam. 6 pemuda ini kemudian kembali ke Madinah dan mereka berdakwah, menceritakan tentang keislaman mereka, menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada Baiat Aqabah yang pertama. Nah, Mus'ab bin Umair diutus Nabi setelah Baiat Aqabah yang pertama. Jadi kurang lebih di sana sudah ada sekitar belasan. Sudah ada belasan orang yang sudah masuk Islam.
Nah, Mus'ab bin Umair diperintahkan Nabi SAW untuk berangkat menuju ke Madinah. Berangkatlah Mus'ab bin Umair. Nah, adik-adik harus siap di suatu saat nanti diutus sama Masjid Al-Ikhlas gitu ya. Ilmunya diperbanyak, Qurannya diperbagus gitu ya, hafalannya diperkuat. Umair seperti ini. Begitu Umair pulang dari Habasyah, baru nyampe belum lama dari Habasyah, Umair diperintahkan Nabi SAW, diutus oleh Nabi untuk menjadi duta Islam yang pertama, berdakwah di Madinah Al-Munawwarah. Maka Umair pada saat itu tinggal di rumahnya As'ad bin Zararah. Ya, As'ad bin Zararah. Oleh As'ad, mohon maaf, Umair ini dibawa kepada beberapa kabilah yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, yang menarik adalah peristiwa yang terjadi di tempatnya kabilah Abdul Ash'al di Madinah. Nama pemimpinnya adalah Usaid bin Hudayr. Usaid ini bilang kepada mereka ya, kepada As'ad dan juga Mus'ab, kata Usaid ini begini, kalian datang untuk apa? Kalau kalian mau merusak ketentraman di tempat kami, maka pergilah dari sini. Diusir. Mus'ab dan As'ad itu diusir. Dalam keadaan emosi, si Usaid ini, namanya Usaid. Kemudian Mus'ab bilang seperti ini kepada Usaid. Demi Allah, wahai Usaid, kalau kamu mau, dengarkanlah barang sebentar saja. Sebentar aja. Kalau memang menurutmu perkara ini tidak baik, maka kami akan pergi baik-baik dari tempat ini. Jadi dia nggak nyerah tuh. Nggak kemudian, ya udah kita pergi. Nggak. Dia tetap kemudian datang, hanya minta waktu sebentar saja. Berikan waktu sebentar saja. Mus'ab bernegosiasi kepada Usaid. Ini pentingnya kita punya kemampuan negosiasi. Awalnya Usaid ini sudah marah, kata Usaid, kamu pergi aja dari sini. Tapi Mus'ab bilang, berikanlah waktu sebentar saja. Kita duduk sebentar. Nah, ini pelajaran juga. Kalau orang lagi emosi, ajak duduk, ngobrolnya biar santai. Kalau orang Arab sebetulnya kalau marah lebih gampang lagi. Pegang jenggotnya. Jadi orang Arab itu kalau marah jenggotnya dipegang, kemudian kita bilang shollu ala nabi, maka dia diam tuh. Kalau orang Indonesia gimana? Lagi marah dipegang jenggotnya, apa yang terjadi? Karena bukan budaya kita ya. Ketika kami di Masjidil Haram, pulang dari Masjidil Haram itu, keluar dari masjid subuh-subuh. Kalau di Masjidil Haram itu kan kalau habis subuh tuh suka ada pedagang ini ya, lapak dadakan. Jadi orang-orang Bangladesh tuh biasanya gelar kain nanti dia jualan apalah di situ, tapi kain. Ya nanti kalau ada askar lewat, dia langsung gulung kemudian kabur gitu ya. Jadi ada tuh kayak gitu tuh, dia ngambil momen biasanya habis sholat, sekitar sekian menit gitu ya, nyari orang yang baru pulang dari masjid mau ke hotel, dia jualan tuh. Habis subuh, kemudian terjadi berantem tuh, ada yang berantem, tapi nggak pukul-pukulan, hanya berdebat di dekat Masjidil Haram. Dekat Masjidil Haram ada orang Arab gitu ya, dengan orang Bangladesh, entah awalnya gimana, mereka berdebat lah. Mereka berdebat sampai keluar kata-kata agak kasar lah. Orang-orang di sekitar cuman bilang gimana, Pak? Shollu ala nabi, shollu ala nabi. Itu orang yang tadinya panas gitu ya, sampai ngata-ngatain hewan dan seterusnya, udah diam. Kemudian jalan. Jadi kalau tahu triknya ternyata gampang aja. Kalau di kita shollu ala nabi, orang belum nyampe. Nah, Usaid dia belum kenal Nabi Muhammad tentunya pada saat itu. Tapi memang karakter asli orang Madinah sesungguhnya relatif orang-orang yang baik. Maka karakternya memang agak beda dengan orang-orang Mekah. Karena orang Madinah ini leluhurnya itu Yastrib. Yastrib ini dulunya adalah salah satu pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ketika kami berada di Madinah, kita makan di sebuah restoran di Madinah. Kebetulan saya diajak oleh adik kelas. Ada adik kelas saya kuliah di King Saud dan di Madinah. Ada 2 adik kelas tuh. Datanglah mereka tuh. Datang ketemu di Masjid Nabawi.
Saya diajak makan daging onta di sebuah restoran di Madinah. Nah mereka kemudian ngajak tempatnya di atas. Jadi kita naik lift. Kebetulan saya dengan istri, adik kelas saya dengan ada istrinya juga ya. Kemudian ada teman saya lainnya. Kita mau naik ke atas. Datang tuh anak muda Madinah, buka lift, mau ikut ke atas. Mau buka lift, kemudian ngelihat ada perempuan di dalamnya, dia nggak jadi tuh. Kata teman saya yang sedang kuliah di S2 di Madinah itu, dia bilang, anak-anak Madinah itu, senakal-nakalnya dia, segan dengan perempuan. Segan dengan perempuan. Ini karakter yang menjadi khas orang-orang Madinah. Yang memang agak berbeda dengan orang-orang di luar kota Madinah. Jadi Madinah memang basically-nya memang orang-orang yang soleh, ahlul Madinah. Makanya di antara kalimat para ulama, kalau memang kita minta diwafatkan di Madinah. Kenapa? Karena Nabi pernah berdoa minta diampunkan seluruh orang-orang yang dimakamkan di Jannatul Baqi. Ya, di Baqi itu Nabi pernah berdoa agar semua orang yang dimakamkan di Baqi itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adik-adik yang masih panjang, doalah mudah-mudahan bisa nanti kapan-kapan kuliah di Madinah, bisa kapan-kapan belajar menuntut ilmu di sana. Nah jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Mus'ab dan As'ad bin Zararah ini mereka bernegosiasi sampai dia marah. Kalau maksud kalian datang untuk membodohi kami, maka tinggalkanlah. Kalau tidak, nyawa kalian akan segera melayang. Mus'ab dengan tenangnya hanya bilang, sebentar saja. Tenang dia. Tidak ikut terprovokasi. Usaid sudah sangat marah. Maka pelajarannya apa? Ya kita butuh belajar untuk tenang. Jadi kalau menghadapi orang yang lagi marah, jangan jadi batu. Batu ketemu batu, apa yang terjadi? Pecah. Kalau dia jadi batu, kita jadi tanah. Tanah lihat tuh adem. Tenang aja, tenang. Tenang, kemudian ngomong dengan santun. Ya. Nah, Mus'ab kemudian dengan mantapnya akhirnya bilang, kenapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Kalau Anda suka nanti, Anda dapat menerimanya. Kalau tidak, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda suka itu dan kami akan pergi. Kalimatnya Mus'ab dengan sangat tenang. Akhirnya mau duduk dia. Duduk, Mus'ab kemudian membacakan beberapa ayat di hadapannya Usaid. Dan Usaid kemudian terpesona dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Mus'ab, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaid kemudian masuk Islam dan satu kabilah itu kemudian masuk Islam. Maka tersiarlah berita tentang keislaman Usaid. Akhirnya datang Sa'ad bin Mu'az dan juga pada saat itu warga kota Madinah bergembira karena satu kabilah besar itu sudah masuk Islam dan ini nanti punya pengaruh besar akan masuknya kabilah-kabilah yang lain. Karena kepala sukunya, pentolannya, pemimpinnya sudah masuk Islam di tangan seorang sahabat mulia yakni Mus'ab bin Umair. Jadi dari Mus'ab bin Umair ini kita punya pelajaran berharga. Yang pertama tadi, dia tidak tunduk pada kemewahan dunia, ditinggalkan itu. Yang kedua, Mus'ab bin Umair punya kemampuan komunikasi yang baik. Mengenai komunikasi ini, beberapa ulama menceritakan kenapa para sahabat punya kemampuan komunikasi yang baik. Rahasianya itu dua. Berapa rahasianya? Ada berapa rahasianya? Dua. Yakni ada di dalam surat Al-Muzammil. Ketika Allah berfirman, Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami sedang mempersiapkan pada dirimu Muhammad perkataan yang berat, perkataan yang berbobot. Kenapa perkataan Nabi Muhammad berat? Kenapa perkataan sahabat berat? Jadi kalau diucapkan dari mulutnya mereka, masuk ke telinga, turun ke hati pendengarnya. Karena perkataannya berat, berbobot. Kenapa perkataannya berbobot? Lihat ayat ini sebelumnya. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan
sakinah. Ada dua tuh ibadah yang dilaksanakan sebelumnya, yakni yang pertama qiyamul lail. Jadi kalau sekarang perkataan kita tidak berat, tidak berbobot, tidak didengarkan oleh adik kita, kakak kita, pasangan kita misalnya, maka yang pertama kita tanyakan gimana kualitas qiyamul lail kita. Yang kedua, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Baru Allah sampaikan inna sanulqi 'alaika qaulan sakinah. Yang kedua, gimana Quran kita? Gimana Quran kita? Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara hasil ya dakwah Mus'ab di awal-awal kedatangan Mus'ab di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab kembali melaksanakan dakwah sampai nanti kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, suasana Madinah itu sudah banyak yang masuk Islam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan gegap gempita oleh penduduk Madinah gitu. Berbeda banget. Jadi di Mekah diusir. Di Mekah bahkan bukan cuma diusir, diburu. Ya kan? Diburu, yang dapat Nabi maka dia dapat harta. Yang dapat Muhammad bisa membunuh Muhammad maka dia dapat harta. Tapi di Madinah Nabi SAW disambut dengan begitu luar biasa. Maka Ahlul Madinah memang karakternya berbeda. Ahlul Madinah, penduduk Madinah dari dulu karakternya berbeda sampai hari ini gitu. Sampai hari ini. Lebih tertib dan seterusnya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, diceritakan pada kami oleh Ibrahim bin Muhammad. Kata beliau, Mus'ab bin Umair adalah pembawa perang, pembawa bendera di perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud terjadi berkecamuk, Mus'ab adalah pembawa benderanya. Dalam perang Uhud, Nabi diuji 3 kali oleh orang terdekatnya. Jadi ini pelajaran buat kita, sekelas Nabi pun diuji, termasuk oleh orang terdekatnya. Apa maksudnya? Perang Uhud ini tidak mendadak. Mekah ini merencanakan dengan matang. Untuk apa? Balas dendam. Abbas bin Abdul Muthalib kemudian menyampaikan surat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka mau balas dendam. Disampaikanlah surat itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya Nabi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Dalam mimpinya Nabi bermimpi melihat 3 hal. Yang pertama, ada lembu yang mati. Ditakwilkan mimpi ini oleh Nabi SAW akan ada sahabat yang meninggal. Yang kedua, pedangnya Nabi gompal. Ya, ada gompal, ada bagian yang lepas. Ditakwilkan oleh Nabi SAW, kita kemungkinan akan kalah. Yang ketiga, ditakwilkan oleh Nabi SAW, Nabi melihat jarinya itu masuk ke baju besi. Ditawilkan oleh Nabi SAW, kita sebaiknya tetap berada di kota Madinah. Ujian pertama datang. Dari mana? Dari anak muda. Dari anak muda, khususnya mereka yang tidak ikut dalam perang Badar. Mereka dengan semangatnya, ya Rasulullah, kita keluar aja. Kita keluar aja. Padahal Nabi tadi mentakwilkan apa? Sebaiknya kita tetap berada dalam kota Madinah. Tapi mereka bersemangat. Dan akhirnya Nabi ya sudah ikut forum, kita keluar. Sampai nanti anak-anak muda ini merasa malu. Akhirnya mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau memang engkau pengen ada dalam kota Madinah, kita di sini aja nggak apa-apa. Tapi kata Nabi apa? Pantang bagi seorang Nabi kalau sudah pakai baju besi untuk melepaskan kembali. Ayo kita keluar. Ujian pertama dari anak muda. Yang kedua, ketika Nabi berangkat, ujian kedua datang dari kelompok yang memisahkan diri, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi perang Uhud itu aslinya 1000 berangkat, tapi nanti yang perang hanya 700-an. Karena ada yang keluar dari barisan Islam, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ujian kedua. Ujian ketiga dari pasukan pemanah, yang dia harusnya nggak boleh turun, mereka malah turun sebelum diperintahkan. Nah, cuman saya ingin memberikan kalimat menarik ini yang jarang dibahas oleh para pengajar sirah, yakni dialognya Abu Sofyan dengan Umar bin Khattab. Abu Sofyan
itu di akhir perang Uhud itu berkata seperti ini, Pak. Kata Abu Sufyan, dulu kami yang kalah ya. Dulu kami yang kalah dalam perang Badar. Sekarang kamilah yang menang. Mana Muhammad? Nabi diam. Tidak bersuara. Nabi pengen tahu Abu Sufyan mau ngomong apa lagi. Berarti benar, jangan-jangan dia sudah wafat. Karena tersiar kabar dalam perang Uhud Nabi itu wafat. Mana Abu Bakar? Nabi nyuruh Abu Bakar diam. Kemudian, berarti Abu Bakar juga udah wafat. Mana Umar? Kata Abu Sufyan. Umar gak bisa diam, Pak. Begitu. Mana Umar? Umar bilang, saya ada. Dan yang engkau bicarakan tadi, yang kau tanyakan Muhammad dan Abu Bakar juga masih hidup. Abu Sufyan akhirnya diam, iya saya percaya sama kamu. Tapi Abu Sufyan mau menjatuhkan mentalnya Umar. Lihat. Bagaimana cara Abu Sufyan menjatuhkan mental Umar? Kemarin kami yang kalah, sekarang kamu yang kalah wahai Umar. Umar cerdas. Lihat. Apa kata Umar? Enggak, kami menang. Bagaimana bisa kami kalah? Yang mati di antara kalian masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang mati di antara kami masuk ke dalam surga. Enggak kalah. Jadi dimensi perang Uhud ternyata sangat luas. Kalau dilihat dari perspektif ini kita tidak kalah. Karena apa? Yang wafat di antara kaum muslimin masuk ke dalam surga. Ini kalimatnya siapa? Umar. Ini kalimatnya Umar yang benar. Nah, kita lanjutkan di sini. Ketika perang Uhud terjadi, maka Mus'ab yang membawa bendera itu bertahan pada kedudukannya, lalu datanglah seorang musuh yang bernama Ibnu Umayyah yang menebas tangannya hingga putus. Sementara Mus'ab mengucapkan, Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul. Maka dipegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengan meraihnya ke dada sambil mengucapkan Muhammad Rasulullah. Lalu orang berkuda itu menyerangnya ketiga dengan tombak dan menusukkannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab lalu gugur dan bendera itu jatuh. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka Mus'ab termasuk yang wafat di dalam perang Uhud. Jadi tidak lama setelah Nabi tiba. Perang Uhud ini kan masih awal-awal ya. Sekitar tahun ke-5 atau ke-6. Perang Badar itu tahun kedua Hijriyah. Jadi Mus'ab ini wafat di dalam perang Uhud. Ada kalimat menarik yang akhirnya membuat kita harus merenungkan kalimat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah nabtagi wajhallahi wa wajaba ajruna 'ala Allah faminna man madha wa lam ya'kul min ajrihi fi dunyahu syai'an minhum Mus'ab bin Umair kutila yauma Uhud falam yujad lahu syai'un yukaffinu fihi illa namiratan fakunna idza wada'na ha ala ra'sihi. Ini yang menarik. Ta'ammarat rijalah wa idza wada'na ha ala rijalaihi barazat ra'suhu. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha mimma yali ra'sahu waj'alu ala rijlaihi min nabatil izkhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika hijrah ya di jalan dakwah ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu hijrah, ada seorang yang tewas di perang Uhud, yakni namanya Mus'ab bin Umair. Tidak ada sehelai kain pun untuk menutupinya selain sehelai burdah. Kalau burdah itu kan kategorinya sorban lah ya kalau di kita tuh. Jadi bukannya kain kafan gitu ya, bukan kain yang panjang, tapi hanya semacam apa sih? Kaifiyah, sorban. Andai kata ditaruh di kepala, di roks, maka terbukalah kedua kakinya.
Sebaliknya bila ditutup kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Nabi SAW memerintahkan, tutupkanlah ke bagian kepalanya. Lalu kakinya tutupilah dengan rumput izkir. Jadi ada rumput-rumput yang ditutupi untuk bagian kakinya. Maka inilah yang kemudian menjadi sabda Nabi SAW yang kita bisa simak. Laqad ra'aituka bi Makkah wa ma biha araqu hullah. Maka ketika dulu di Mekah, tak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya daripada Mus'ab ini. Wala ahsanu limmatan minka sumaha anta za sya'itur ra'si fi burdah. Tapi sekarang ini dengan rambutmu yang kusai musut hanya dibalut dengan sehelai burdah. Jadi Mus'ab yang tadinya sangat kaya raya, sangat ganteng, pakaiannya perlente, wafatnya itu bahkan kain kafannya nggak ada, hanya ditutup dengan burdah yang nggak muat. Rambutnya ditutup, kakinya kelihatan, kakinya ditutup, rambutnya kelihatan. Akhirnya ditutup rambutnya, kakinya hanya ditutup oleh rumputan. Tapi dia menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang mukmin terdapat pahlawan yang telah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, dan Mus'ab ini nanti dimakamkan dekat dengan Hamzah, masih di pemakaman Uhud. Dan sekarang sudah ada masjid. Sekarang sudah dibangunkan masjid oleh pemerintah Saudi, namanya Masjid Hamzah. Jadi Masjid Hamzah sekarang sudah jadi, sudah dipakai sholat, baru belum nyampe setahunan lah. Belum nyampe setahunan masjid itu sekarang didirikan di dekat pemakaman Uhud. Dulunya tidak ada, dulunya tanah lapang. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama dari Mus'ab ini, dia bukan sosok yang mencintai dunia sehingga dia tidak berani untuk menjemput kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ibundanya melarang Mus'ab, ibundanya malah yang ditinggalkan. Padahal di ibunya itu ada harta yang berlimpah. Ia tinggalkan untuk Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Mus'ab punya kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik. Komunikasi ini menjadi skill abad 21. Jadi adik-adik, belajarlah berani ngomong. Ada pelajaran muhadharah atau muhadasah ya? Ada pelajaran muhadharah atau muhadasah ya? Boleh tuh nanti diberikan. Dulu kami di sekolah itu belajar muhadharah. Kemudian nanti kalau udah ini masuk ke muhadasah. Pidato. Belajar berpidato. Karena apa? Berbicara depan umum itu kalau tidak dilatih ya tidak biasa. Saya juga awalnya nggak berani juga. Pernah suatu saat ketika kecil itu saya lomba pidato. Judulnya Umar bin Khattab. Saya emang senang sirah ya dari dulu. Saya sudah menghafal tentang cerita Umar. Begitu nyampe diri itu di podium, baru mulai kaki itu udah mulai gemeter. Kaki gemeter, tangan gemeter. Akhirnya saya hanya berapa menit kemudian blank. Lupa saya, nggak berani. Tapi karena di sekolah kami dididik untuk muhadharah, ada pelajaran muhadharah dari kelas 1 sampai kelas 3 itu. SMP muhadharah tuh ada terus tuh. Di setiap tingkatan kelas itu ada pelajaran muhadharah sampai ke muhadasah. Akhirnya kita jadi terbiasa untuk berpidato, terbiasa bahkan untuk berdebat. Nah, ini pelajaran yang juga diperlukan. Karena skill komunikasi masuk skill abad 21. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking, kreativitas. Komunikasi jelas cara berbicara, cara berdiplomasi. Kolaborasi, cara untuk berkolaborasi, bergabung gitu ya. Kemudian critical thinking, berpikir kritis. Yang keempat, kreatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang baru. Karena kita ini banyak orang kreatifnya tapi tidak diakui saja. Sebetulnya banyak. Dan peluangnya sangat banyak. Misalnya apa? Peralatan mandi. Kita kalau pikir dari
masuk kamar mandi, dari mulai sikat gigi, sabunan, sampo itu semua produk-produk asing tuh. Masa cuma sabun, sampo dan pasta gigi aja kita nggak bisa bikin kan begitu? Nah ini adik-adik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, belajarlah untuk berkomunikasi, belajarlah untuk berdiplomasi sebagaimana sosok Mus'ab bin Umair. Tapi ingat, kemampuan komunikasi itu tetap harus diiringi dengan ruhiyah yang baik. Di antaranya adalah dengan dua tadi, qiyamul lail dan juga tilawah Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin kisah tentang Mus'ab. Saya membacakan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Inna Rasulullahi yashhadu annakum syuhada'u indallahi yaumal qiyamah. Sungguh Rasulullah akan menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa tuan-tuan semua para syuhada Uhud adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syahadah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada pelajaran berharga dari seorang Mus'ab bin Umair. Ada pelajaran yang luar biasa dari Mus'ab bin Umair, dan khusus bagi anak laki-laki memang kita perlu didik kemampuan yang lebih banyak gitu. Di antaranya skill entrepreneurship, yang ini harus mulai dididik dari usia 14 tahun. Saya ngasih materi ini hari Kamis kemarin di Citra ke ibu-ibu tentang tarbiyatul aulad. Jadi kita punya kelas tarbiyatul aulad, tapi pengajian khusus ibu-ibu. Saya bilang harus dibedakan karena nafkah kalau anak perempuan sampai dia belum menikah masih kewajiban orang tua. Tapi kalau untuk anak laki-laki sebetulnya 14 tahun itu sudah selesai. Yang kita berikan itu sifatnya infak, sedekah. Bukan lagi bentuknya kewajiban sebagaimana pada anak perempuan. Karena apa? Sekarang muncul fenomena bapak-bapak udah jadi suami, udah punya anak, kerjaannya main games. Kerjaannya pengangguran, bahkan di kalangan ikhwan, di kalangan lelaki yang dianggap soleh. Saya kemarin baru baca tuh, ada tulisan di medsos atas nama ngaji gitu ya, suaminya, istrinya ketika protes dididik dengan didikan qanaah, sabar. Tapi suaminya gak ngapa-ngapain, istrinya berjuang, nyuci, laundryan, jualan ini itu, suaminya lebih banyak diam. Saya membahas ini, kemudian ada pertanyaan dari ibu-ibu kemarin, gimana memotivasi suami saya agar mau kerja lagi? Karena suaminya sudah lama menganggur. Nah ini kan kita resah ya, sedih, apalagi kalau ini terjadi di kalangan keluarga muslim, di kalangan keluarga muslim. Dari Mus'ab ini kita dapat belajar bahwa ekonomi kita tidak tentu. Mus'ab yang tadinya sangat kaya raya, begitu dicabut fasilitasnya oleh ibundanya, ya sudah, dia hidup harus sederhana. Tapi kalau punya kemampuan ekonomi, kemampuan entrepreneurship, mungkin ceritanya nanti akan menjadi berbeda. Ceritanya menjadi berbeda. Ini mungkin jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari Mus'ab bin Umair. Kita makin mengenal sosok sahabat Mus'ab bin Umair yang mudah-mudahan bisa kita ambil dan kita implementasikan dalam kehidupan hari. Allah alam bisawab, al-haqqu bi rabbik fala takunanna mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Fahmi yang telah menjelaskan kepada kita tentang kisah yang luar biasa, kisah yang agung, sahabat yang mulia, sahabat yang pertama kali berdakwah di Madinah yang namanya Yasrib. Sebelum kita tutup, mungkin ada jamaah yang ingin hendak bertanya atau memberikan pertanyaannya berkaitan dengan sahabat yang mulia ini. Silakan, sepertinya di luar ada sesuatu ya. Hah? Oh, ada sesuatu di luar ya. Ada sarapan kayaknya sih. Dari pengurus kemarin sarapan ya Pak Yasir. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Kalau nggak tidur ya. Ya. Ini anak muda-muda ini, ya kan. Kalau saya tanya Ustaz. Baik. Berkaitan dengan tadi yang sampaikan Ustaz itu, betapa sekarang generasi sekarang ini luar biasa. Jangan generasi termasuk orang-orang tua itu, termasuk yang punya keluarga, dirusak yang bernama gadget lewat permainan game online. Yang pandangan saya sebagai orang tua dan sebagai suami itu membuang waktu gitu ya, membuang waktu kita dengan sia-sia gitu ya.
membuang waktu. Bahkan saya pakai gedek kalau lihat anak saya itu main game, saya paling gedek sekali gitu ya. Tapi kita lihat sekarang ini ternyata ada yang main game itu dia untuk mencari penghasilan dan kutip mencari penghasilan karena ada tawaran-tawaran tentang apa penghasilan di game online itu gitu ya. Ini gimana kita masalah seperti ini? Dari anak-anak muda sekarang banyak ini rusak lewat game online, termasuk dari orang-orang yang sudah berkeluarga pun ternyata apa HP ini digunakan untuk main game gitu. Saya juga agak terkejut itu ya. Ternyata seperti itu dampaknya game itu. Sehingga banyak yang mohon maaf drop ininya secara segi apa namanya daya juangnya, perjuangannya baik yang sekolah itu ya seperti itu. Tolong satunya untuk kita, khususnya bagi kita para pemuda ini yang segi ini, rata-rata mereka rusak gara-gara itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang pertama memang kalau untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun ini itu banyak di YouTube juga banyak loh. Rumah sakit jiwa di Bandung itu sudah 2 tahun belakangan ini, apalagi sejak COVID. Di COVID itu pertumbuhan angka pasien rumah sakit jiwa itu meningkat di kalangan anak-anak yang kecanduan games, karena ini rentan pada penyakit kejiwaan sebab emosinya jadi tidak stabil. Ini pada anak-anak ya usia 11 sampai 15. Itu di YouTube juga ada tuh beritanya tuh banyak. Di media di TV One di itu ya, di televisi swasta peningkatan itu. Kenapa? Karena ternyata begitu diteliti games pada anak usia 11 sampai 15 itu kaitannya dengan emosi ketika berlebihan. Ya, fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesuatu kalau sudah berlebihan pasti tidak baik. Maka ini yang perlu jadi pikiran orang tua. Memang sekarang fenomenanya ada e-sport ya. E-sport itu memang jadi ada atlet ya tuh bahkan tuh. Saya ketika di Sulawesi di Manado itu ngisi kajian di sana, diajak main ke mall. Saya main ke mall itu ada berapa lantai? Itu 2 lantai isinya main games. Ada layar gede terus mereka pada main games. Tapi memang dampaknya ini yang perlu kita reduksi, perlu kita kurangi. Maka bagaimana langkah-langkah yang preventif yang bisa diambil? Pertama sih menurut saya diberikan kesibukan yang lain, dan ini masjid bisa ambil alih gitu. Masjid bisa ambil alih, misalnya ya camping bareng gitu ya, camping bareng, kemudian main bola dan seterusnya gitu ya, yang sifatnya memang lebih ke fisik. Karena bahayanya duduk terlalu lama secara fisik itu tidak baik. Makanya Syekh Abdul Karim Az-Zaid dalam kitab beliau Fikih Sirah Nabawiyah, kenapa Nabi dibawa pada keluarganya Halimatus Sya'diyah yang kampungnya, kalau kita kampungnya itu kan bukit-bukit ya, Mekah aja udah bukit-bukit. Kampungnya Halimatus Sya'diyah lebih berbukit, konturnya kontur pegunungan. Kata beliau apa? Karena memang Nabi diolah fisiknya oleh Allah Subhanahu wa taala agar fisiknya menjadi kuat. Jadi adik-adik, bahayanya yang pertama tadi emosi, jadi tidak stabil. Yang kedua fisiknya menjadi tidak sehat. Karena apa? Kebanyakan duduk. Harusnya adalah banyak bergerak, karena energinya adik-adik itu sangat banyak tuh. Sayang kalau cuma dipakai buat duduk. Yang ketiga ke mata. Radiasinya sangat tinggi. Teman dekat saya bilang karena anaknya itu baru kelas 2 SD pakai kacamata sekarang. Dia cerita kalau bilang nyesel, saya nyesel banget. Karena anaknya matanya sudah bermasalah padahal usianya masih sangat kecil. Karena kebanyakan lihat gadget. Jadi kalaupun mau jadi atlet e-sport,
Nantilah. Sekarang ini waktu yang masih sangat potensial untuk belajar hal yang lain. Barangkali bakatnya ada di yang lain, di yang lain. Jadi menurut saya sih perlu di manage waktunya, kemudian perlu dialihkan gitu. Main sesekali boleh. Namanya dunia anak memang dunia permainan. Tapi jangan sampai kemudian terlenakan. Waktu kalian sayang, waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang kembali. Jadi yang sudah kecanduan games ya, mulai coba kurangin saja dan alihkanlah. Mungkin bisa ditanyakan kepada orang tuanya, saya oke berhenti, tapi ayo dong ajak saya jalan-jalan misalnya naik gunung gitu ya. Ajak saya. Di sini ada Gunung Batu, udah pernah ke Gunung Batu belum? Ada yang pernah Gunung Batu? Gak jauh dari sini. Di Jonggol. Ada Gunung Batu, saya udah berapa kali main ke sana bawa anak-anaknya ke sana. Maksudnya secara waktu gak terlalu ini, tapi treknya itu lumayan. Mainlah ke Gunung Batu, dekat dari sini ada Gunung Batu, ada Gunung Munara di Rumpin, Parung. Atau kalau waktu agak panjang ke Gede. Gede masih buka, Gunung Gede Pangrango buka sampai tanggal 4 Juli. Antar sampai bulan Agustus tutup deh. Sampai 17, saya baru lihat jadwal kemarin soalnya. Jadi perlu kayak gitu ya, perlu kolaborasi khususnya memang antara orang tua dan anak. Termasuk juga otokritik buat kita para orang tua. Kita juga harus mengalokasikan waktu buat anak, karena memang jangan-jangan juga karena kita sibuk akhirnya anak punya permainan sendiri. Kita perlu, makanya saya sering motivasi para masjid kalau bisa memang bikin program yang sifatnya keluar. Apalagi bulan Juli ini liburan nih, kesempatan untuk bikin program bareng dengan anak. Beberapa masjid tuh sudah mulai ada tuh. Nanti camping keluarga, yang masak itu anak dengan bapaknya. Ibu-ibunya tuh dewan juri. Ternyata ibu-ibu tuh pada seneng tuh. Biasanya masak kan. Ini jadi yang masak anak dan bapak. Syaratnya apa? Nggak boleh bawa handphone 3 hari. Bisa nggak 3 hari nggak megang handphone? Bisa lah. Bisa. Gitu ya. Jadi memang ini PR bersama Ustaz Syam. Saya pikir kita pun punya masalah yang hampir sama, tapi tidak ada masalah yang tidak ada solusinya gitu. Kalau kita bareng-bareng memikirkan, insya Allah pasti bisa. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga kita bisa mengamalkannya dan semoga kita ini di KMLS ada program untuk rihlah bersama anak-anak kita di tempat yang Masya Allah akan kita tentukan insya Allah. Baik Ustaz, bisa ditutup kajiannya Ustaz. Syukur jazakallahu khairan. Baik, kita cukupkan dengan ucap alhamdulillahirabbil alamin, dan penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, kajian perdana di awal bulan di akhir ini Dzulqa'dah. Sebelum ini silakan salat 2 rakaat dulu. Dan setelah salat ternyata Ustaz Asep sudah menyediakan menu sarapan pagi. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, menu kebuli ini versinya limus. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di kajian pekan depan bersama Ustaz Awang Surya. Dan jangan lupa untuk jamaah, sore ini kita ada rapat panitia Idul Adha.